Halo pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, seperti kita ungkapkan sebelumnya ya, rekaman CCTV kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki Cirebon tidak pernah diungkap dalam persidangan. Nah ini pemirsa, meskipun sudah berkali-kali disebutkan, namun video tersebut tidak pernah muncul pemirsa. Ya pemirsa, banyak kalangan mempertanyakan alat bukti yang digunakan penyidik Polda Metro Jawa Barat untuk menjerat sejumlah terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Salah satunya pakar telematika dan multimedia ada Roy Suryo yang mengatakan bahwa barang bukti yang menguatkan terbongkarnya kasus pembunuhan Vina dan Eki hampir mustahil dapat digelar dalam persidangan. Di mana bukti rekaman kamera pengawas bisa digunakan apabila diamankan dan kualitas gambarnya tidak rusak. Dan untuk membahasnya lebih dalam terkait misteri rekaman CCTV kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki di tahun 2016 di Cirebon, ini kita hadirkan dalam yang tidak kunjung dihadirkan dalam persidangan. Kita sudah bersama pakar telematika dan multimedia Bapak Roy Suryo dan juga kuasa hukum Peggy Setiawan Bapak Tony RM. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi Pak Tony, Mas Roy. Pagi juga semua pemirsa iNews. Ya pagi. Sehat semuanya, sehat ya pastinya ya. Alhamdulillah sehat ya. Harus. Ya, Mas Roy, mungkin kalau Anda bilang ini seberapa besar sih peluang kemungkinannya ada CCTV dalam persidangan nanti atau mengungkap kasus ini? Mungkin nggak sih? Jadi beberapa waktu yang lalu saya mengemukakan statement bahwa hampir tidak mungkin ya CCTV itu dihadirkan ya kalau memang tidak dilakukan proses sebelumnya dengan proper. Kita ingat kasus Jessica. Kasus Jessica itu di Cafe Olivier, itu CCTV-nya ada sebenarnya benar, tetapi karena pengambilannya itu tidak proper, waktu itu petugas dari Polda Metro Jaya itu hanya menyuruh seorang petugas kafe untuk merekamnya dalam sebuah USB flash disk, dan ketika melakukan perekaman itu tanpa disertai dengan artinya dengan surat ya, dengan surat resmi ya, artinya dengan berita acara pengkopian, berita acara pemindahan alat bukti, dan apalagi yang paling fatal adalah apa? Hard disk dari DVR, dari digital video recorder yang ada di Cafe Olivier waktu itu tidak disimpan. Nah, sekarang kembali ke kasus yang kita bahas sekarang, kasus Vina. Kasus Vina ini terjadi pada 2016. Dan walau disebut itu pada persidangan di bulan Februari tahun 2017, artinya kan di persidangan itu sebenarnya disebut itu. Ada alat bukti CCTV dari sekitar 7 kamera. Dan dari 7 kamera itu sebenarnya kalau waktu itu diambil secara proper, ya mungkin saja masih ada ya. Karena apa? Karena kan rentang waktunya belum terlalu lama dari Agustus sampai dengan Februari 2017, Agustus 2016. Dan saya kalau lihat di lokasi itu sebenarnya banyak memungkinkan tempat-tempat yang ada CCTV. Ada salah satu minimarket yang ada depannya ada perumahan The Gardens kalau nggak salah perumahannya. Ini jarang disebut ini perumahan The Gardens ini. Kemudian di Jalan Raya Cakrabuana atau di Kali Tanjung juga ada, di dekat flyover Talun itu juga ada. Ya, artinya saya juga sudah melihat kan dalam Google Earth itu kan juga kita bisa mereview beberapa tahun sebelumnya. Nah, kebetulan pada tahun 2015 itu minimarketnya sudah ada, perumahannya sudah ada, dan lokasi di CCTV-nya pun sudah terlihat. Artinya ada itu, kemungkinan itu ada. Nah, hanya saja kalau waktu itu misalnya ada seseorang yang punya relasi kuasa, ya saya sebut langsung lah, salah seorang petugas kepolisian yang menjadi ayah dari salah satu korban itu mengamankan alat-alat bukti itu dan kemudian mengamankannya itu dengan proper, dengan benar, mungkin saja bisa dihasilkan. Tapi kalau mengamankannya seperti kasus kopi cyanida Jessica, ya artinya diamankannya itu hanya direkam begitu saja di USB flash disk, kemudian itu tidak disertai berita acara pengkopian, apalagi hard disk dari CCTV-nya itu tidak disimpan, ya hanya kemudian di capture seperti kira-kira 1 atau 2 bulan yang lalu tuh beredar screenshot, ya kalau kayak gitu itu tidak bisa jadi alat bukti atau pasti akan dihambat oleh lawyer yang menjadi pembela lawan gitu loh. Jadi artinya harus hati-hati sekali dalam mengolah CCTV ini. Tapi saya sendiri sebenarnya sangat berharap. Ya. Mas Tony, kalau di negara-negara lain ini kan kalau ada kejadian seperti ini, yang namanya CCTV itu adalah alat bukti yang amat sangat kuat begitu. Nah, ini selama ini
sempat meminta bukti nggak Mas Tony gitu? Kalau CCTV ini nih harus dihadirkan nih. Ya, kita semua ini kan mendengarnya, ya Bu. Kita semua ini kan mendengarnya setelah tahun 2024 rame. Sehingga apa yang terjadi pada tahun 2016 kita semua tidak tahu. Nah, hanya saja kalau saya melihat dari putusan pengadilan atas nama 8 terpidana itu, ada saksi yang anak buahnya Rudiana bernama Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar. Mereka memberikan kesaksian bahwa mereka telah mengecek CCTV di lokasi kejadian, namun belum dibuka. Artinya semua ya orang awam pun ketika ada orang meninggal, kemudian ada CCTV, itu harusnya dibuka. Justru dengan tidak dibukanya CCTV berdasarkan keterangan saksi yang tertuang di pengadilan, di putusan pengadilan, yaitu saudara Dodi Irwanto dan saudara Gugun Gumilar, anggota polisi itu, justru saya mencurigai CCTV itu didapatkan setelah para pelaku, orang-orang yang diamankan oleh Pak Rudiana itu ditahan, kemudian jadi tersangka, kemudian beredar foto pada babak belur, ya, artinya sudah terlanjur, ya, orang-orang itu ditersangkakan, ya, yang belakangan memang dia mengaku karena disiksa tidak tahan, kan, sudah terlanjur ditersangkakan, ya, kemudian CCTV itu didapat sehingga tidak dimunculkan, tidak dilampirkan sebagai barang bukti. Jadi keterangan saksinya mengatakan CCTV ada di lokasi kejadian namun belum dibuka. Itu yang saya khawatirkan. Dan saya mendapatkan bukti. Tapi yakin ada, saya Mas bukan. Tony? Ya. Tapi Anda yakin ada bahwa CCTV itu masih ada, tidak dihancurkan? Saya buka saja. Saya mendapatkan informasi dari seseorang yang belum muncul, tapi seseorang itu mengaku berada di TKP. CCTV itu ada di jembatan. Kalau itu dibuka, maka yang membuang mayat itu kelihatan. Tapi Siapa? Mas Tony, kalau dari kekhawatiran Mas Tony, artinya setelah tadi kecurigaan Mas Tony dan kekhawatiran Mas Tony, artinya bisa direkayasa seperti itu? Ya artinya kalau CCTV itu dibuka, bisa saja yang muncul itu pelakunya bukan yang ditangkap itu gitu loh. Nah, gimana nih Mas Roy menanggapinya gimana? Mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf tadi putus ya. Saya setuju 100% yang disampaikan oleh Mas Tony. Ya, jadi artinya gini, kalau memang ada CCTV-nya, karena gini, tahun 2015 itu sudah nampak kok di minimarket yang nggak bisa saya sebutkan ya, di depan sebelum jembatan itu ya, di perbatasan kabupaten dan kota Cirebon itu ada kameranya. Dan di perumahan The Gardens itu, ini jarang disebut nih perumahan The Gardens, ini baru di iNews di situ. Di perumahan The Gardens itu juga ada CCTV. Jadi artinya dimungkinkan misalnya, kalaupun tidak 7, minimal ada 2 atau 3 CCTV. Dan menariknya di sidang kan itu disebut CCTV-nya ada, tapi tidak ada orang yang bisa memeriksanya. Come on gitu ya. Kalau saya ketawa itu membaca berita itu ya. Karena apa? Karena kan 2016 itu sudah bukan 10 atau 15 tahun yang lalu. Semenjak 10 atau 15 tahun yang lalu pun saya sudah jadi ahli dalam bidang CCTV. Jadi artinya kan harusnya ada lah gitu. Kalau nggak ada di Cirebon, ambillah dari Polda Jabar. Kalau nggak ada Polda Jabar, ambillah dari Mabes Polri. Pasti ada lah. Jadi ya moga-moga saja memang kemudian itu bisa. Kalaupun tidak ada, nah ini memang betul ada indikasi yang tadi disampaikan oleh Mas Tony tadi, Mas. Gitu. Oke. Kalau Mas Tony lihat ini kecurigaannya seperti apa? Kok penyidik hingga saat ini tidak mau menampilkan CCTV? Ya, saya mau menegaskan dulu betul apa yang dikatakan Mas Roy. Rupanya Mas Roy ini sudah menyelidiki. Di depan minimarket yang memang saya juga tidak mau sebut namanya, itu ada. Jadi menurut keterangan saksi yang belum mau muncul, ya, menginformasikan kepada saya CCTV itu yang jelas yang diamankan itu ada 2. Satu, yang menghadap ke jalan raya akan kelihatan pembuangan mayat. Rombongan motor itu kelihatan, Mas. Oke. Ya, minimarket itu mengamati nunggu orang lewat sepi gitu loh. Kemudian baru dibuang mayat, bongkar gitu. Ya, itu kuncinya ada di Pak Rudiana dan anak buahnya, terutama saksi, 2 saksi yang tertuang dalam putusan pengadilan. Nah, kemudian kalau kecurigaan kami, ya jelas begini.
polisi mana? Ya, polisi mana? Naluri seorang polisi mana? Ketika ada kejadian, harusnya mencari berbagai petunjuk. Dari HP dibuka, dari CCTV dibuka, mencari tahu. Ya, terlihat dalam kamera pelaku-pelaku yang melakukan itu kan, tindak pidana. Nah ini kok malah nggak dibuka? Ya itu juga kan udah pasti lah masyarakat nggak bisa curiga lah. Kalau begitu, kan itu. Jadi ada yang ditutup-tutupi ini. Ini tidak hanya tim kuasa hukum, bahkan Mas Roy Suryo juga ikut melakukan penyelidikan ke lokasi. Artinya banyak sejumlah CCTV ini mengambil gambar tersebut. Tapi kira-kira mungkin nggak sejak tahun 2016 CCTV itu dihadirkan kembali, Mas Roy? Gini, mungkin tidaknya itu tergantung. Sudah hilang seperti itu. Ya gini. Memang bisa diambil atau tidak itu tergantung dua hal, faktor teknis dan faktor non teknis. Tadi karena nama petugas ada disebut ya oleh Mas Tony, ya nggak apa-apa lah, kita buka aja. Ibtu Rudiana, ya itu memang punya relasi kuasa untuk mengambil itu CCTV itu. Karena kan tidak mungkin CCTV itu bisa diambil oleh pemilik minimarket atau misalnya kalau itu dinas tata kota yang ada di Cirebon yang memiliki kamera yang ada di dekat jembatan atau yang ada di perumahan The Gardens itu, atau orang yang bisa memerintahkan untuk membuka CCTV. Nah gitu. Jadi ada orang yang memerintahkan yang punya relasi kuasa. Dalam hal ini memang betul petugas kepolisian itu punya relasi kuasa itu. Nah artinya apa? Kalau memang itu diambil, saya malah bersyukur. Ya gitu, bersyukur. Alhamdulillah kalau itu nanti ada dan ternyata masih ada barangnya yang bisa dibuka. Tetapi kalau waktu itu tidak diambil, ya dan kemudian lewat, pasti sudah tertutup oleh karena CCTV itu bisa bertahan paling hanya 2 minggu atau sebulan. Apalagi kapasitas hard disk waktu itu kan mungkin baru 500 giga atau paling besar 1 tera. Kalau sekarang kan bisa 2 tera, bisa 4 tera gitu. Artinya apa? Ya kalau saya membenarkan analisis tadi dari Mas Tony bahwa kenapa itu tidak dihadirkan? Lah kalau CCTV itu misalnya ini dalam tanda kutip menguntungkan penyidikan yang sudah ada sebelumnya, ya itu pasti dihadirkan. Tapi bisa juga karena itu tidak menguntungkan, nah akhirnya dengan alasan macam, dan alasannya konyol gitu loh. Alasan kok tidak ada orang yang bisa memeriksa CCTV gitu loh. Itu alasan ini harusnya dibantah atau nanti di-challenge oleh kuasa hukum. Gitu. Itu dia nih Mas Tony, ini kita berandai-andai begitu ya, kalau polisi tidak bisa membuktikan gitu CCTV di kasus Vina ini bagaimana nasibnya terpidana? Begini, karena keterangan saksi Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar, anggota polisi, ya rekan kerjanya Pak Rudiana, sudah menyampaikan di putusan pengadilan bahwa mereka telah mengecek CCTV di lokasi kejadian namun belum dibuka. Berarti sudah inkrah, 2 orang tersebut harus bertanggung jawab mengenai keberadaan CCTV itu. Harus bertanggung jawab. Nah, diperiksa dulu itu Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar. Nanti yang kemungkinan 2 hal yang terjadi. Pertama, kalau CCTV itu kemudian tidak ada, maka ia harus bertanggung jawab karena sudah menghilangkan barang bukti itu, Mas. Oke, baik. Ya, kemudian yang kedua, kalau CCTV itu ada namun isinya tidak ada, maka harus dikenakan obstruction of justice, menghilangkan barang bukti, merintangi penyidikan. 2 orang itu harus bertanggung jawab karena sudah tertuang dalam putusan pengadilan. Baik, Mas Tony, ini Mas Roy, emang ini kan banyak alasan penyidik ini karena tidak bisa dibuka. Emang sesulit itukah buka CCTV? Harus saya jawab dengan tegas, tidak. Tidak sulit. Itu gampang, sangat tidak sulit, sangat gampang dibuka. Dan kalau tidak bisa dibuka kan bisa minta tolong petugas minimarketnya. Kalaupun ada password, maksimal kan hanya ada password. Password bisa dibuka. Password pusat data nasional aja bisa diretas, bisa dibuka, apalagi cuma CCTV gitu loh. Bahkan selain CCTV juga handphone, percakapan handphone juga sampai sekarang juga belum dibuka ya Mas Tony ya? Betul. Ada 6 handphone yang tertuang dalam putusan pengadilan dalam amarnya menyatakan barang bukti berupa bla bla bla. Di antaranya ada 6 handphone. Yang lebih parah lagi, handphonenya Vina korban tidak dibuka. Tidak ada keterangan dari penyidik, dari ahli IT dan seterusnya. Alasannya apa tidak dibuka, Mas Tony? Ya. Alasannya apa mereka tidak mau membuka? Ya tidak ada. Di situ tidak ada pembuktian dari handphone. Sehingga orang bodoh saja akan bertanya-tanya, handphone disita untuk menjelaskan apa? Ya, kalau Mas Roy lihat dengan penyidik yang agak aneh tidak membuka telepon genggam dari korban atau pelaku dan juga CCTV, ada nggak sih kecurigaan yang sesuatu yang ditutupi oleh penyidik? Ya, saya kira ini narasi besarnya sudah muncul ya, bahwa waktu itu ada kesalahan penyidikan, mulai dari penyelidikan dan penyidikan.
yang sebenarnya bukan mereka-mereka yang sekarang ditahan itu adalah pelakunya, bukan itu. Tapi karena sudah terlanjur, jadi ya udah ditutup-tutupi. Handphone ini sebenarnya kan alat bukti utama. Oke, baik. Ya, Mas Tony, Mas Roy masih bergabung bersama kami. Tampaknya terputus ini keduanya ini ya, agak seru sekali terkait CCTV yang hingga saat ini belum bisa dibuka pemirsa. Betul, kita masih tunggu terus update-nya Kira-kira ya. apa alasan penyidik yang secara logis tidak bisa dibuka? Itu Karena yang kalau masih nggak jadi bisa di misteri Cirebon kan soalnya. bisa dibuka di Bandung, bisa. Betul, Bukan di Jakarta bisa. Jangan cuma alasan-alasan aja ya, Ke tapi supermarket tidak. juga bisa dibuka. Betul. Ayo dong penyidik, kita buka secara transparan biar kasus terang benderang, tidak spekulasi macam-macam, nggak ada lagi salah-salah tangkap. Kasihan loh 6 terpidana masih termendekam. Betul, Apakah setuju benar mereka banget. pelakunya? Ya, kita semua pengen selesai Oke. gitu loh ya. Dan pemirsa terima kasih tadi ya, Mas Roy dan Mas Tony sudah bergabung Iya. bersama kami di studio pemirsa. Dan pemirsa jangan kemana-mana, KSB masih akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Tetap